Halo teman-teman, kali ini kita ngedongengnya agak siang karena kebetulan dapat info obrolan yang cukup menarik. Jadi kemarin itu saya ngobrol dengan teman, dia cerita tentang drone. Katanya ada mikro drone, ya drone mikro itu dia memiliki sensor DNA si targetnya. Kemudian dia nanti cari. Itu saya jadi eh, apa tertarik nih ngebahas masalah ini. Kebetulan saya juga di bidang drone juga gitu ya. Jadi mari kita bahas drone dan perang masa depan. Itulah kurang lebih seperti itu. Kita apa sih namanya? Kita bawa dulu ke eh, masalah drone ya tadi. Jadi drone kecil yang bisa mendeteksi DNA manusia dari jarak jauh itu belum ada informasi yang saya dapetin teman-teman. Jadi masih di skala kamera, GPS, terus IP dia terakhir pakai eh, komputer atau pakai PC, pakai handphone di mana, kemudian IP-nya di tracking. Mungkin sejauh itu baru yang saya dapat infonya. Tapi kalau secara DNA, saya belum tahu apakah ada sensor biologis gitu ya. Jadi ini beda. Jadi antara perang dengan drone dan perang biologis itu beda. Oke, bedanya apa? Oke, perang biologi itu adalah penggunaan organisme hidup atau toksin biologis. Bisa bakteri, misalkan ya, virus, jamur, atau racun yang dihasilkan dari ya bisa dari tanaman, bisa dari penyakit apa hewan dari ayam, dari unggas, dari kelelawar yang kemarin kita sakit tuh sampai banyak yang meninggal itu ya. Terus kemudian dijadikan senjata untuk melukai atau menonaktifkan atau sampai membunuh gitu ya. Targetnya bisa manusia, bisa hewan atau tanaman lawan. Ini kita hancurin sektor pertaniannya. Atau kita nggak langsung dibunuh, kita kasih dulu warning. Jadi kita kasih dulu korbannya sakit-sakit. Jadi nanti orang ini sakit tapi lama gitu. Batuk kok lama banget gitu sembuhnya. Biasanya kalau batuk tuh 3-4 hari udah sembuh, ini udah sebulan nggak sembuh sembuh gitu. Ini kena virusnya kayak flu burung gitu ya, Ebola, dan virus-virus yang dibikin dari kelelawar itu yang kemarin kita bikin jatuh ke ekonomi itu kayak gitu lah. Terus kalau bakteri apa? Kalau bakteri itu antrak gitu ya, terus kolera. Terus sekarang toksin itu racun, eh, botulinum yang dihasilkan dari bakteri-bakteri tertentu lah. Terus kalau jamur atau patogen tanaman itu biasanya nyerang nyerang apa pangan lawan. Jadi biar nanti persediaan makanannya habis gitu atau rusak gitu. Ada nggak sih sejarah singkat tentang perang biologi? Ada. Jadi zaman dulu itu tentara ngelempar bangkai hewan yang sakit ke kota musuh, dilempar sengaja untuk menyebarkan penyakit gitu. Terus kalau di abad pertengahan itu apa dia ngelempar mayat yang udah terinfeksi wabah. Kalau perang modern itu ya kayak misalkan Jerman ya dituduh mencoba menyebarkan infeksi misalkan gitu. Terus perang dunia kedua atau era perang dingin itu Jepang melakukan percobaan biologis di Tiongkok. Kalau nggak salah unit 731, searching deh, unit 731. Ini Jepang tuh. Terus metodenya gimana sih untuk biologi? Dia menyebarkannya lewat udara, aerosol virus atau bakteri ke populasi manusia, atau bisa kontaminasi makanan atau air, atau dia pakai vektor biologis, misalkan pakai serangga, pakai nyamuk, pakai kelelawar gitu. Terus targetnya apa gitu? Targetnya manusia, manusianya di umur berapa sampai ke berapa yang menjadi target, atau pengen apa tanamannya aja dihancurin itu bisa gitu loh. Terus dampak perangnya apa? Kelihatan kalau misalkan kita ciri-ciri negara yang sedang diserang oleh apa perang secara biologis itu satu kesehatan manusia sakitnya masa sakitnya semua sakitnya lama itu tanda-tanda kita sedang diserang nih
ya. Kalau yang aware ya, tapi kalau yang nggak aware itu kalau lihat air mancur aja dianggap air sakti, udah jangan mikir ke sini. Kemudian ekonomi itu pasti terganggu tuh, biaya kesehatan meningkat pasti. Terus psikologis dan sosial juga nanti keganggu, jadi panik, rusuh, terus hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kok kenapa banyak yang sakit, kenapa banyak yang meninggal, virus ini, ekonomi jadi jatuh. Itu sebenarnya kayak yang kedua, perang sosial atau apa sosial media warfare gitu ya, perang media sosial. Ini senjatanya informasi, propaganda, hoax, defect gitu ya. Tapi kalau defect masih jelek-jelek lah, masih kelihatan lah ya. Hoax sama propaganda lah. Ini banyak yang upload nggak jelas gitu. Terus apa dia mengaku kubu mana gitu, membantu kubu mana, digunakan di bukan di luar negeri aja, bukan penyerangan dari luar aja, bahkan di negara sendiri kita ngerasa bahwa antar politik juga saling serang juga gitu, perang juga di dalamnya, dia pakai propaganda dan hoax gitu. Jadi ini taktiknya itu disinformasi terstruktur gitu. Dia bikin bot atau akun otomatis, terus dia ada akunnya. Maksudnya ada apa sih namanya, ada jasanya gitu. Dia satu orang, dia megang PC, satu PC itu bisa ada 5 monitor, satu monitor itu bisa ngehandle sampai 20 sampai 30 akun. Jadi ada gambar HP-HP-nya itu, akun-akunnya, nanti dia login ke semua, dia bikin akun tiap HP HP, tiap baris-barisan HP di situ. Kemudian dia nyerang tuh, dia mau ngebanjirin narasi mana gitu, dia mau bikin trolling, dia mau bikin apa polarisasi sosial gitu, terus dia mau manipulasi trending atau algoritma, dia bisa. Kalau nggak salah ya, itu bisa kita beli like-nya, kita bisa beli subscribernya, kita bisa beli viewernya, dan kita bisa beli eh, apa penggiringan opini. Jadi kita bisa ngasih, oh tolong dong bikin ini dan buat konten ini menjadi booming sehingga ada rasa ketidakpercayaan terhadap si Anu atau terhadap lawannya gitu. Biar uh, si klien itu menguasai opini, itu memecah belah masyarakat atau melemahkan apa legitimasi pemerintah atau melemahkan legitimasi saingannya. Oke, yang ketiga cyber warfare. Ini serangannya terhadap sistem digital. Jadi militer serang, infrastruktur atau korporasi itu diserang. Tapi kan kalau militer kita nggak usah diserang gitu ya. Dulu waktu hujan gede berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun gitu kalau nggak salah. Di Jakarta itu kan banjir terus mati lampu 2 hari kalau nggak salah. Itu kan lumpuh juga ternyata ya. Jadi nggak usah diserang juga, tinggal matiin lampu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ini tanpa kontak fisik ya, serangannya sangat cepat dan simultan. Targetnya sistem energi, pasti bank, transportasi, atau militer. Matiin aja listriknya, mati udah semua. Nggak usah nembak-nembakan. Jadi contohnya, contoh serangannya apa sih? Itu ransomware dikirim. Terus peretasan sistem listrik atau air, misalkan kalau misalkan ada sistemnya ya. Kalau offline, ya berarti nggak bisa diretas. Tapi kalau online, dia pasti bisa diretas. Terus pencurian data intelijen, terus sabotase industri ini kalau hal lain ya. Jadi membuat negara ini lumpuh secara apa ya, halus gitu, tanpa satupun peluru gitu. Kayak yang keempat ini unmanned warfare, jadi perang tanpa awak. Nah ini baru yang tadi itu yang saya ceritain tentang teman saya yang cerita bahwa ada drone kecil yang bawa peluru, kemudian dia bisa mendetek targetnya melalui DNA gitu lah. Nih, akhirnya definisinya, penggunaan platform perang ini dikendalikan jarak jauh atau otonomous, bisa ya seperti drone udara, drone laut, atau UGV, kendaraan apa darat gitu ya, Eurover gitu. Karakteristiknya apa? Satu, minim resiko buat tentara, jadi tentara gak usah jatuh korban, dia bisa berada di belakang,
tetap aman, tetap kontrol, dan satu tentara bisa mengendalikan sampai berapa robot, 2-3 robot. Setelah otonomous dia bisa mengendalikan robot lagi atau drone lagi yang remote pilot, itu bisa kayak gitu. Terus presisinya tinggi, nggak akan ngaco, nggak akan apa, nggak akan salah, nggak akan kelewat, gitu kan. Eh, ini cocoknya buat misi-misi berbahaya, jadi sedikit sekali lah korban tentaranya. Nah, ini meningkatnya karena apa? Meningkat pesatnya karena ada AI dan sensor-sensor yang murah sekarang itu. Contoh alatnya apa sih? UAV atau drone kamikaze ya. Disebutnya loitering munition. Itu kemudian drone pengintai jarak jauh, jadi apa? Surveillance. Kemudian perahu selam tanpa awak, UUV gitu ya. Terus robot darat, ya itu juga sama bisa otonomous. Ini tujuannya menyerang, mengintai, atau melumpuhkan eh, tanpa mengorbankan personel atau tentara. Oke, nomor 5, electronic warfare. Ini pengacauan atau pengacoran komunikasi, radar, sinyal elektronik gitu ya. Dia biasanya pakai jamming atau sporing GPS. Dia bisa bawa pura-pura pakai mobil atau dia pakai drone terus dia bawa jamming. Ini serangannya pakai spektrum elektromagnetik. Ini bisa melumpuhkan rudal, itu drone bisa jatuh, komunikasi radio juga jatuh. Bahkan kalau misalkan ada kendaraan ya, kendaraan tempur atau mobil atau motor atau HP, kena itu langsung mati. Jadi contoh ancamannya itu jamming drone sampai jatuh, manipulasi GPS, dia kena interference kan, atau pesawat, terus dia ngacurin radar pertahanan udara. Jadi itu jadi ngaco lah. Kemudian yang keenam, psychological warfare atau perang psikologis. Nah ini strateginya mempengaruhi mental atau moral. Jadi eh, nggak terlihat, nggak kelihatan banget. Keputusan lawan itu dimanipulasi gitu, informasinya diserang atau ditekan secara psikologis. Ini ilmu tingkat tinggi, kita nggak tahu ancamannya bisa banyak hal, ekonomi, terus dia menunjukkan bahwa dia super power, mau nurut nggak, mau manut nggak, oh jangan bikin masalah dia dengan negara ini, gitu loh. Kita sekarang kan jadi takut. Ini nggak kelihatan memanfaatkan ketakutan lawan atau negara, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Terus tekanan mentalnya kena. Eh, propaganda kayak gini insentif ya. Terus dia sengaja bikin konten-konten penyebaran rumor yang terarah, jadi selalu mengarahnya ke situ. Kemudian intimidasi psikologis, jadi dia sengaja di konten itu menunjukkan bahwa dia super power, dia kuat, dia segala macam lah. Jadi si negara lain takut, takut duluan sebelum perang. Yang ketujuh, economic warfare. Ini nyerang terhadap stabilitas ekonomi. Jadi biasanya dilakukan tanpa konflik militer, ini nggak ada. Ini memang dagang aja gitu. Cuman serangan ini jangka panjang, biasanya sampai bukan puluhan tahun lagi, ratusan tahun. Contoh contohnya sanksi ekonomi, misalkan manipulasi pasar atau komoditas-komoditas penting. Terus serangan pada jalur logistik. Jadi pokoknya kalau masuk ke negara kita dia kena pajak sekian, dia ngehargain berapa. Ada presiden yang kayak gitu yang rambutnya putih semua tuh, ya cari sendirilah. Kemudian space warfare, kalau space sih ya di kita nggak terlalu, belum lah ya, belum. Konflik ini melibatkan antariksa lah, aset-aset antariksa, satelit. Jadi navigasi, komunikasi, gitu, intelijen, terus penghancuran atau pengacauan satelit, gitu ya. Kalau satelit kita kan sebagian udah dijual gitu dan nggak tahu juga yang lain milik siapa. Kita punya satelit nggak sih? Kepemilikannya gimana saya nggak tahu. Kalau kita nggak punya satelit, tapi kita punya satelit cuma sedikit atau sebagian udah dijual dulu gitu ya, waktu presiden keberapa sih udah dijual, ya kita nggak usah takut. Contoh ancamannya ya anti satelit gitu ya, atas anti satelit misil gitu, ASAT gitu. Terus jamming satelit komunikasi, satelit mata-mata yang berperilaku ofensif ini dihancurin. Jadi kalau misalkan ada drone-drone atau unit-unit yang kita kendalikan jarak jauh menggunakan satelit, nah ini pasti dihancurin, dijatuhin gitu. Jadi teman-teman, untuk balik lagi untuk drone yang
bisa mendeteksi target dengan sensor DNA itu belum. Mungkin identifikasi, mungkin oh ini targetnya siapa, namanya siapa, ini keturunan siapa, rumahnya di mana, mungkin sampai ke situ aja. Dia pakai HP apa, IP-nya berapa, dia pakai komputer atau PC, IP-nya berapa, nah, kemudian dia serang tuh di situ. Jadi lokasi dia login terakhir di mana, kemudian diserang. Itu masih mungkin, teknologinya udah ada dan banyak yang bisa. Orang Indonesia juga banyak yang bisa seperti itu. Oke, sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye.